wabarakatuh. Saya Asismita Praduyatna dari kelas 2C Bahasa Inggris yang akan menyampaikan materi tentang sumber hukum di Indonesia untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Sarif. Ya, langsung saja ke materinya. Kita tentu sudah sering mendengar bahwa manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kehidupan manusia tidak lepas dari relasinya dengan masyarakat. Seorang ilmuwan muslim yang bernama Ibnu Khaldun juga menegaskan bahwa secara kodrati, manusia memang memiliki keharusan untuk hidup bermasyarakat. Keharusan untuk hidup bermasyarakat ini karena didorong oleh beberapa faktor. Faktor utama adalah hasrat atau keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor kedua adalah hasrat atau keinginan untuk membela dan mempertahankan diri. Dan faktor ketiga adalah hasrat untuk memiliki dan mengembangkan keturunan. Faktor terakhir ialah hasrat atau keinginan untuk melakukan komunikasi antar sesama manusia. Sekarang kita akan memasuki tentang penjelasan sumber hukum itu sendiri. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Pada dasarnya, aturan-aturan ini yang jika dilanggar akan mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Para ahli membedakan sumber hukum ini menjadi dua bagian, yaitu sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formal oleh masyarakat. Sumber hukum material adalah suatu keyakinan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum itu. Dengan demikian, keyakinan hukum individu dan juga pendapat umum yang merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum. Adapun yang termasuk sumber hukum material adalah pendapat umum, agama, kebiasaan, dan politik hukum pemerintah. Sumber hukum dalam arti formal, bentuk atau kenyataan di mana kita dapat menentukan hukum yang berlaku. Jadi, karena bentuknya itulah yang menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui, dan ditaati. Adapun yang termasuk sumber hukum formal adalah undang-undang, hubungan antara pembukaan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, batang tubuh Undang-Undang 1945, traktat, dan doktrin. Lalu, apa yang dimaksud dengan traktat dan doktrin itu? Traktat merupakan perjanjian yang dilakukan oleh kedua negara atau lebih. Sedangkan doktrin adalah merupakan pendapat para ahli atau sarjana hukum ternama dan terkemuka. Dalam jurisprudensi, dapat dilihat bahwa hakim sering berpegangan pada pendapat seseorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal namanya.